بارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Muka surat 72. Adakah kamu menganggap kehadiranku hanya membuang masa sahaja? Silakan. Adakah kamu menganggap kehadiranku hanya membuang masa sahaja? Muhammad bin Muhadim ditulis Imam Bukhari menyatakan beliau pernah mendengar Hashim bin Ismail dan seseorang yang lain meriwayatkan Imam Al-Bukhari yang masih muda ketika itu pernah ikut bersama kami mendengarkan hadis, tetapi Imam Al-Bukhari tidak pernah mencatatnya. Keadaan itu berlangsung selama beberapa hari. Kami mulai membicarakan tingkah lakunya yang tidak pernah menulis hadis yang didengarnya tersebut, sehingga akhirnya Imam Al-Bukhari berkata kepada kami, "Kamu telah membuatku tidak tenang. Tunjukkan kepadaku apa yang telah kamu tulis." Setelah kami membuka apa yang telah kami tulis, yaitu lebih daripada 15.000 hadis, Imam Al-Bukhari membaca semua hadis itu dengan hafalan beliau. Setelah kami membuka apa yang telah kami tulis, yaitu 15.000 hadis, Imam Al-Bukhari membaca semua hadis itu dengan hafalan beliau. Kami merasa sungguh kagum. Justru hafalan beliau kami menjadikan sebagai rujukan tentang apa yang kami tulis. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata kepada kami, "Adakah kamu menganggap apa yang aku lakukan adalah sia-sia dan membuang hari-hariku saja?" Daripada peristiwa tersebut kami mengetahui bahwa tiada seorang pun yang mampu menandingi kehebatan Imam Al-Bukhari dalam periwayatan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Itu rangkaian cerita yang pertama tentang salah satu daripada anugerah Allah kepada Al-Imam Al-Bukhari dengan daya ingatan yang sulit untuk kita mencari tandingannya. Jadi kalau kita mengamat sejenak, memang beliau diantara daripada ulama-ulama dan diantara daripada wali-wali yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadi generasi penerus daripada kehidupan salafun saleh yang menyambung dan menghubung-kaitkan antara perjalanan ilmu dan juga dakwah daripada zaman para atba'ut tabi'in kepada generasi-generasi yang berikutnya. Memang segala-galanya tidak boleh kita peroleh dengan secara santai. Segala-galanya memerlukan pengorbanan daripada kita. Pengorbanannya dengan waktu, pengorbanannya dengan tenaga, pengorbanannya dengan duit, pengorbanannya dengan harta, pengorbanannya dengan macam-macam tantangan dan cabaran yang kita hadapi dalam rangka untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ada di antara daripada mereka daya kemampuan dan juga dengan daya ingatan yang mereka miliki itu adalah merupakan kasbi anugerah daripada Allah. Ada juga di antara daripada anugerah daya ingatan yang kuat tersebut itu merupakan satu ikhtiari daripada mereka. Ikhtiari daripada kita yang makan kismis, yang minum madu Arab, madu Yaman, madu apa, atau juga yang senantiasa menggunakan miswak kayu arak. Jadi yang menggunakan jenis-jenis makanan, jenis-jenis minuman agar kita kuat ingatan, agar kita kuat hafalan. Itu sifatnya ikhtiari. Ada yang sifatnya kasbi, anugerah daripada Allah, yang sifatnya kasbi. Ada yang sifatnya anugerah daripada Allah. Ladunni wa ataina min ladunna. Itu tidak dicari dan juga tidak diikhtiari, dia datang dengan sendirinya. Tapi malangnya zaman kita sekarang dan juga mungkin kira beberapa abad yang sebelumnya, himmah kita memang sudah tidak ada. Kita tidak ada semangat, kita tidak ada pengorbanan, kita tidak ada rasa cinta, baik itu dengan ilmu ataupun juga dengan dakwah ataupun juga dengan ibadah dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Misalkan saja selepas sembahyang 5 waktu, kadang-kadang kalau kita memperhatikan jarang-jarang, hanya sebagian kecil saja di kalangan kita yang dengan bacaannya cukup, zikirnya cukup, amalannya cukup,
hanya sebagian kecil saja daripada kita memang betul-betul ambil berat, harus dengan hitungan yang cukup. Kita nakkan yang cukup daripada Allah, buat juga dengan amalan yang cukup. Kita nakkan yang sempurna daripada Allah, buat juga satu amalan yang sempurna. Kita inginkan yang terbaik dengan hasilnya. Masya Allah, tabarakallah, pasang kudung hijau, tak puas dengan yang hijau, ganti dengan yang biru. Tak puas dengan yang biru, ganti dengan yang ungu. Tak puas dengan yang ganti pula dengan yang lain, sampai nampak kelihatan serasi, nampak kelihatan cantik dan indah. Baru kita tampil 2, 3, 4 kali untuk urusan pakaian, 2, 3, 4 kali untuk urusan tempat tinggal, kendaraan, dan juga tempat kediaman. Begitulah seterusnya. Nah, ihtimam yang semacam itu daripada kita, tak nak dan tidak puas hati kalau kita tidak mendapatkan yang terbaik itu dengan mereka dalam dunia ibadah, dalam dunia ilmu, dan juga dalam kebajikan, yang sehingga ada dalam berapa ribu mil, ada dalam berapa ribu km, ada dalam berapa juta ringgit kalau dengan uang ringgit atau dirham dan dananir, uang yang mereka habiskan dalam rangka untuk mempelajari, untuk bertalaki ilmu dan riwayat, agar dengan umat dan juga dengan generasi masa depan akan mendapatkan bimbingan dan pencerahan daripada mereka. Seandainya generasi mereka sebagaimana generasi kita, lengah, lengoh, santai, relaks atau sepertinya, atau dengan perkara seumpamanya, ilmu ini tidak akan sampai kepada kita, agama ini tidak akan sampai kepada kita. Tapi dengan pengorbanan yang mereka lakukan, tidak mengenal waktu siang dan malam, bersambung dari tempat ke tempat, daripada negeri ke negeri, daripada tu guru kepada tu guru, daripada ulama kepada ulama. Pengorbanan yang pertama di kalangan para sahabat, yang sehingga keperluan hidup mereka terjejaskan demi untuk agama dan juga demi untuk perjuangan, yang sehingga dengan perjuangan yang sesaat waktu atau sepanjang hidup, sesaat waktu kalau dibandingkan dengan hitungan hari akhirat, hasilnya alhamdulillah. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdullah ibni Umar, Sayyiduna Anas bin Malik, Sayyiduna Jabir bin Abdullah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri. Itu kumpulan yang pertama yang menghafaz tidak kurang daripada dalam 1000 hadis. Mereka tidak ada MP3, mereka tidak ada tape, mereka tidak ada handphone, mereka tidak ada peralatan komunikasi. Di antara daripada asbab, minta maaf dengan bahasanya, yang membodohkan manusia zaman modern, itulah peralatan-peralatan yang serba modern. Kenapa? Sebab kita sudah bergantung dengan alat. Kalau alatnya error, rusak, handphonenya ketinggalan, ilmunya habis. Ulama-ulama kita dahulu bergantung dengan leluasa kudrat Allah. Tidak ada MP3, tidak ada entry port, tidak ada handphone, tidak ada laptop, tidak ada hard disk, tidak ada disket. Itu semuanya tidak ada. Yang ada akal pemikiran yang cerdas dengan daya ingatan yang kuat. Kalau seandainya maklumat yang ada di kepala mereka kita masukkan ke dalam handphone, handphone itu akan meledak atau juga akan hancur atau akan rusak. Kenapa? Karena terlampau banyaknya maklumat yang dapat ditampung oleh daya ingatan mereka. Allah berikan suatu anugerah, Allah nak tunjuk, bukan dengan peralatan yang canggih, bukan dengan teknologi yang canggih. Aku nak tunjukkan kepada dunia generasi-generasi yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi malam kita duduk di sini kira-kira dalam 1,5 jam, banyak bana yang dapat kita tangkap dan yang kekal lekat dalam ingatan. Yang kadang-kadang baru dalam 1/2 jam kita sudah lupa, baru dalam 1/2 jam maklumat yang disampaikan tadi itu ternyata sudah sirna daripada ingatan. Maka seperti di zaman kita memang memerlukan pen, memerlukan buku, catatan, ditulis, direkam. Itu zaman yang serba mencabar. Sementara dengan di zaman mereka, pikiran bening, makanan bersih, tak ada yang namanya syubhat. Ajinomoto tak ada, makanan yang berbau syubhat tidak ada, minuman yang berbau syubhat tidak ada. Semuanya bersih, semuanya halal, semuanya murni, semuanya daripada Allah Jalla wa Ala.
Maka seketika organ mereka tadi itu terpelihara daripada segala perkara-perkara haram, daripada segala perkara-perkara syubhat, maka dengan daya ingatannya, penglihatannya, pendengarannya, ada yang boleh melihat, yang kalau dengan kita terhalang dengan tembok semacam itu pun kita sudah tidak nampak. Sementara penglihatan mereka sampai sekian ribu mil jauhnya. Bagaimana boleh melihat kejadian-kejadian yang berlaku? Ya Sariatal Jabal, Syariah ke gunung, bawa pasukan ke gunung. Itu di mana? Sayyidina Umar di Madinah. Pasukan yang sedang bertarung nasib dengan musuh ada di Nahawan. Jarak perjalanan tidak kurang daripada dalam 6 jam terbang dengan pesawat. Dapat dilihat oleh Sayyidina Umar dengan pandangan mata yang bersih, dengan pandangan mata yang mulia, dengan pandangan mata yang kasyaf, pendengaran, bisikan, perbualan antara Umair bin Wahab bin Umair dengan Safwan bin Umayyah berbual-bual di bawah naungan Ka'bah. Tidak ada artinya kehidupan yang semacam ini setelah terbunuhnya Abu Jahal, setelah terbunuhnya Ubay, terbunuhnya Utbah bin Rabi'ah, terbunuhnya Syaibah. Puluhan daripada tokoh-tokoh Quraisy sudah terasa nikmat, sudah tidak terasa nikmat kehidupan yang seperti ini. Ini perbualan perbincangan antara dua orang kafir di bawah naungan Ka'bah. Begitu Umayyah menyanggupi, kata Safwan bin Umayyah, kalau awak memang bercadang nak membunuh Muhammad di Madinah, aku akan biayai segala-galanya. Keperluan anak keluargamu aku yang tanggung, utang piutangmu aku yang akan melunasi dan akan menjelaskannya. Kalau memang yang kau targetkan itu adalah untuk membunuh Muhammad. Umair bin Wahab berangkat dengan senjata yang serba lengkap dengan racunnya. Target pertama adalah untuk membunuh Sayyidina Rasulullah SAW. Begitu sampai di depan pintu gerbang masjid, maka para sahabat Nabi kita bersiap siaga untuk mencegat, untuk menghalang, supaya jangan sampai Umair bin Wahab ini atau Wahab ibni Umair ini melakukan pencederaan, penganiayaan, menyerbu dan menyerang baginda Rasulullah SAW. Jadi pada saat Umar dengan pedangnya, maka pada saat ketika itu dicegat oleh Sayyidina Umar, Nabi kita bersabda, biarkan Mar, bagi dia masuk, bagi dia laluan. Setelah dengan Umar berdiri di hadapan Rasulullah SAW, Nabi kita tanyakan, atas tujuan apa awak datang kemari? Saya datang kemari untuk menebus anak saya yang tertawan ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, ustukil qaula ya Umar, cakap yang betul, cakap yang benar. Memang itu yang benar, memang itu yang betul. Saya datang kemari untuk menebus anakku yang tertawan. Nabi kita bersabda, kamu di bawah naungan Ka'bah berbual-bual dengan Safwan. Awak berkata tidak ada artinya kehidupan setelah ditinggalkan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kalau bukan karena hutang yang membelenggu anak piutang, kalau bukan dengan hutang yang membelenggu dan juga dengan anak keluarga yang akan terabaikan, niscayalah aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Terperanjat Umar. Seketika Nabi kita dapat WhatsApp, dapat Facebook. Nabi kita guna handphone canggih, Samsung Galaxy 39, luar biasa. Tak ada handphone, tak ada Facebook, tak ada Enjoy, tak ada parabola, street juga tidak ada. Nabi kita sebutkan perbualan yang berlangsung antara Umair dengan Safwan. Maka pada saat ketika itu Sayyidina Safwan yang tadinya diharapkan akan kembali dengan berita gembira membunuh Rasulullah SAW, justru kembali dengan membawa iman dan yakin. Itu daya kemampuan mendengar. Tadi daya kemampuan untuk melihat, sekarang daya kemampuan untuk menghafal. Tak ada handphone, tidak ada peralatan canggih, sehingga ketergantungan manusia yang sepenuhnya kepada Allah itulah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Oke, kita kaitkan dengan politik sekarang. Kan kita yang paling merisaukan kalau kita tak banyak penyokong.
Yang paling menakutkan kalau kita tidak banyak yang memangkah. Yang paling kita takutkan kalau berlaku pengundian yang curang, pengundi daripada setan, pengundi daripada hantu, pengundi daripada apa tuh bahasa politik lebih kurangnya semacam itu. Masya Allah tabarakallah dengan mereka. Kira-kira apa yang dapat diharapkan? Apa yang boleh diharapkan? Apakah kira-kira dengan pasukan yang ramai? Apakah kira-kira dengan perekonomian yang kuat? Apakah kira-kira dengan teknologi peralatan yang canggih? Apakah dengan persenjataan yang serba lengkap? Tidak. Jumlahnya sedikit, keuangannya tidak ada, kemampuannya tidak ada, politiknya tidak ada, pasukannya pun juga sedikit, pertahanannya sedikit, tapi macam mana boleh menang? 313 orang boleh mengalahkan sebanyak 1000 orang pasukan, senjatanya lengkap, latihannya mantap, di samping juga dengan ketenteraan yang terlatih, sekaligus ekonominya dengan mereka, kedaulatannya dengan mereka, kekuatannya dengan mereka, politiknya dengan mereka. Kalah. Kenapa? Sebab yang 313 orang tadi itu betul-betul bergantung kepada kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Kita masih bergantung kepada kekuatan duit, kepada kekuatan bilangan jumlah pasukan yang akan memangkah atau pasukan yang akan berperang. Sehingga pada saat ketika kita mengandalkan kekuatan yang apa adanya, ekonomi yang apa adanya, politik yang apa adanya, akhirnya pasukan kita, kekuatan kita senantiasa selalu mengalami kekalahan. Lihat kembali kepada pengajian, juga kepada cerita yang telah kita dengari tadi. Masya Allah tabarakallah, bolak-balik, ulang-alik, 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 duduk sebagaimana dengan para pelajar bertalaki. Tapi teman-teman beliau dengan catitannya, dengan tulisannya, dengan pen dan pensilnya, dicatat, dicatat, ditulis. Peribahasa daripada ulama, al-ilmu saidun, ilmu itu laksana binatang buruan. Wa kaiduha al-kitabatu, wa kaiduhul kitabatu, untuk mengikat buruan kita tadi itu dengan dicatat dan juga dengan ditulis. Kalau tidak, ilmu itu akan hilang. Jangan bergantung kepada alat, takut kalau nanti dengan alatnya rusak. Jangan bergantung kepada alat, takut nanti kalau dengan alatnya itu hilang. Kita bergantung kepada leluasa kudrat. Tidak ada yang paling mampu untuk menguatkan ingatan daripada salawat dan salam, taat dan bakti kepada Allah Jalla wa'ala. 2 hari, seminggu, 2 minggu, beberapa minggu, sehingga teman-teman beliau dan juga di kalangan ahli hadis itu sendiri nampak keberatan dengan perangai perilaku Imam Bukhari. Mundar mandir bolak-balik tidak pernah merekam, mundar mandir bolak-balik tidak pernah mencatat dan menulis, tidak pernah membawa sembarang alat tulis untuk mencatat hadis-hadis yang diriwayatkan. Jauh-jauhnya datang dari rumah, jauh-jauhnya datang dari sana sini, tapi ternyata tidak dicatat. Siapa kita? Imam Syafi'i, Imam Nawawi? Tidak, kita adalah kita. Jadi kena terlampau banyak komentar, komen, ucapan, perlian yang semacam anta apa? Buang-buang waktunya. Apa susah-susah datang daripada alur Mengkudu, daripada alur Malai, datang daripada alur Janggus, daripada Bukit Murtajam, datang dari Repe, datang daripada Bangkrian, datang daripada Gedai Lalat, datang daripada Serumba, datang daripada Senawang. Kalau tadi catat, kalau tadi tulis. Jadi akhirnya Imam Bukhari tadi itu kena ramai yang merepek, Imam Bukhari pun naik angin. Kata Imam Bukhari, oke, apa yang sudah kalian tulis? Apa yang sudah kalian catat? Apa yang sudah kalian catat? Tengok, baca. Jadi kata beliau, buka. Dibuka sama mereka tadi itu. Dengar, perhatikan. Hadis yang pertama, an fulan, daripada fulan, qala haddatsana fulan. Qala haddatsana siapa? Haddatsana siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, yang ke-1000, 2100, 3100, 6000, 7000, 10000. Dalam riwayat, dalam majlis itu beliau bacakan tidak kurang daripada dalam 16.000 buah hadis.
dalam satu majelis sahaja. Ternyata yang punya catatan tadi itu jadi bimbang dengan catatannya. Jangan-jangan catatanku ini tidak betul, yang betul hafalannya Imam Bukhari. Maka untuk mereka membetulkan tulisan catatan yang ditulis tadi itu dibetulkan dengan hafalan daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu yang namanya Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, rawahul Bukhari wa Muslim. Daya ingatan semacam itu, 16.000 buah hadis sanggup dibaca dalam satu majelis, tidak ada terjatuh satu huruf pun. Allah bagikan daya ingatan dan kekuatan yang luar biasa. Maka intisari yang dapat kita ambil daripada hadis tadi itu, selain daripada kekaguman kita kepada Imam Al-Bukhari, sebelum datang mengaji, sebelum menulis kitab Al-Jami'us Sahih yang terdiri daripada 8.000 buah hadis, itu beliau seleksi, beliau pilih-pilih daripada 600.000 buah hadis sahih. Dari 600.000 dipilih-pilih yang sahih-sahihnya terkumpul kira-kira dalam 8.000-an. Itulah hadis yang terkumpul di dalam kitab Al-Jami'us Sahih lil Imam Al-Bukhari. Tiap satu hadis ditulis, sebelum hadis ditulis Allahu Akbar, sembahyang 2 rakaat terlebih dahulu pasrah, memohon, meminta, munajat, merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang 2 rakaat demi untuk keberkatan ilmu, sembahyang 2 rakaat demi untuk keberkatan dakwah, sembahyang 2 rakaat demi untuk daya ingatan, sembahyang 2 rakaat demi untuk masa depan agama, sembahyang 2 rakaat demi untuk masa depan agama, dakwah halal dan haram di negara Bukhara dan juga untuk negara Islam semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Topik-topik dan tajuknya pula itu ditulis di antara makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar. Ma baina qabri wa mimbari, antara kuburku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Itu untuk apa? Seandainya yang semacam itu dengan kuburan-kuburan perlis misalnya, mesti dikatakan bid'ah dhalalah. Enggak, ini ada orang perlis sampai kemari, tapi bukan ikut perlis. Dikatakan bid'ah dhalalah, apa itu? Berepek. Mana dalil? Nabi kita riwayatkan hadis sembahyang 2 rakaat terlebih dahulu. Mana dalil? Awak yang tak tahu dalilnya. Kenapa? Orang yang melaksanakan sembahyang 2 rakaat berarti dia bergantung kepada kekuasaan Allah, bergantung kepada anugerah Allah, bergantung kepada pertolongan Allah, bergantung kepada pelindungan Allah. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Berkat ketulusan, keikhlasan demi untuk agama, demi untuk umat, diingat dan diketahui, diamati dan dipelajari. Sepanjang umur Imam Bukhari tak pernah berbelanja, membeli dan menjual. Coba waraknya beliau sampai ke tahap mana? Tak pernah membeli, sebab kalau membeli nanti takut kalau dikurangkan harganya. Tak apalah, kurang lebih jalan untuk guru beleja. Padahal dah rugi tuh penjual. Kalau beli pisang goreng RM1 5. Nah, Imam Bukhari belanja RM1 dapat 7. Yang H2 tadi itu kenapa? Karena Bukhari. Tak kalau orang tuh berihsan, berbuat baik dengan beliau karena keilmuan beliau, karena kealiman beliau, karena kewaraan beliau. Dan juga yang berbelanja, yang membelikan keperluan beliau sehari-hari, itu orangnya berganti-ganti, tidak orang yang sama. Tapa, abang ni khadam syekh, tapalah bagi murah sikit. Kalau seandainya jual barang yang dah tak laku, orang tak minat, tapa, kita beli juga semuanya. Nah, beliau tidak mau seperti itu, tidak mau mendapatkan keperluan hidup itu atas tiket ilmu atau juga ibadah. Itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Warak betul. Pada satu ketika oleh Sultan Bukhara, Imam Bukhari dipanggil untuk meriwayatkan hadis di istana. Itu kalau dengan kita boleh mengajar di istana KL, boleh mengajar di rumah atau juga di Dewan Menteri Besar. Itu dewannya besar sekali, muat dalam 3.000 orang, itu sebagai satu kebanggaan.
Kalau menteri besar buka tempat untuk pengajian itu luar biasa. Kalau masjid biasa-biasa saja, surau biasa-biasa saja. Tapi kalau istana jadi tempat pengajian itu jadi luar biasa. Jadi dengan Imam Bukhari diminta, kata beliau tidak. Kata beliau tidak, terserah tuanku. Tuanku nak halang aku mengajar tidak problem, tapi aku tidak akan datang ke istana tuanku untuk mengajarkan kitab Sahih Bukhari, sebab ilmu itu kita datangi, bukan ilmu yang datang berkunjung. Minta maaf saya sebut satu negara. Jadi kalau di Malaysia ramai ulama-ulama, doktor, profesor dan lain sebagainya. Di Malaysia, di negara kita, dari mana, UIIK, UMK, UKMK, Hufaz tidak terhitung. Tapi negara jiran kita yang jumlah penduduknya tidak sampai dalam 1 jutaan, itu tak ramai orang-orang yang hafal Al-Quran, tidak ramai ulamanya. Justru daripada negara kita, dari Indonesia, daripada Malaysia yang datang mengajar ke situ. Tidak perlu saya sebut, kalau boleh mereka boleh menyebut, boleh mengagak-agak negara mana, bagus. Penduduknya tidak lebih daripada dalam 300-400 ribu saja. Yang pertama, duitnya 2 kali ganda, 3 kali duit kita. 1 ringgit atau 1 dolarnya mereka itu dalam 2 ringgit atau dalam 2 ringgit setengah duit kita. Masya Allah, kubah emas masjidnya di mana-mana, jamaahnya tidak ada. Kenapa tidak ramai orang yang hafal Quran di sana? Kenapa tidak ramai ulama-ulama di sana? Kenapa tidak ramai pensyarah-pensyarah di sana? Justru daripada negara luar. Sebab keberkatan ilmu itu telah diangkat oleh Allah daripada negara mereka. Apa sebabnya? Sebab aku ada duit, awak datang ke rumah aku. Anak kita mengaji, kita panggil Tuk Guru mengajar ke rumahnya. Tuk Guru menjadi hina. Tuk gurunya hina karena menghinakan ilmu, dia juga akan menjadi hina karena tidak ada hormat dengan Tuk Guru. Goyang kaki, minta maaf Tuk Guru ya, sebentar saya mau main-main dulu. Tuk Guru santai-santai saja. Nanti pembantu bancukan teh. Tuk Guru makan keripap dulu ya. Nah, saya nak main-main dulu, nak santai dulu, nak senami robek. Ho 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 ha ha ha. Itu macam mana ilmu boleh berkesan. Hilang keberkatan ilmu yang pada saat guru dipanggil datang ke rumah mereka untuk mengajar. Jadi dikatakan hampir tidak ada tahfiz yang maju. Kalau seandainya ada tahfiz, pelajarnya sampai 3, 4, 5, 60 orang, itu sudah luar biasa hebat. Kenapa? Yaitu tadi. Jadi malasnya iya. Tapi kalau hidup ke sana untuk baca doa, mengajar makci-makci untuk baca Quran, baca zikir, amin, terima amplop, insyaallah banyak duit. Tapi harga diri, marwah, image, nama baik itu akan pudar dan hilang. Yang nak macam tu silakan pergi ke sana, dapat uang banyak, 2-3 kali ganda berbanding dengan duit kita. Tapi marwahnya hilang, image-nya hilang, kemuliaan ilmu pun juga hilang. Yang namanya izzatul ilmi wal ulama, kemuliaan ilmu dan ulama itu akan pudar. Kenapa? Sebab pandangan sinis daripada mereka-mereka yang datang mengajar ke sana satu, kemudian juga pandangan sinis daripada anak yang diajar. Aku boleh beli Tuk Guru datang ke rumah saya mengajar. Jadi anak tadi itu kena merasa Tuk Gurunya sudah dibayar sama orang tuanya, cikgu sudah dibayar sama orang tuanya, dia sudah tidak ada rasa sopan, sudah tidak ada rasa hormat. Ini diantara daripada asbab ilmu mengelak dan menjauh daripada mereka, wal iyadzubillah. Pada saat Tuan Guru Syekhuna Syekh Said Alwi Maliki Syekh Muhammad diundang dan dijemput oleh Sultan berkenaan. Jadi pada waktu sampai ke sana, istana baru dibangun, tapi istana tadi itu agak bermasalah, ada gangguan kepada penghuni dan juga kepada orang yang duduk di istana tersebut. Jadi selepas beliau datang ke sana, ternyata Syekh Muhammad mendapatkan tawaran, nak duitkah, nak jawatankah, nak apakah? Jadi kata Syekh Muhammad, Abuya Syekh Muhammad Allah yarhamuh, kalau dengan duit saya juga kaya raya, saya juga punya duit. Kalau dengan kedudukan dan jawatan, anugerah yang Allah berikan lebih daripada memadai. Kalau awak menawarkan sesuatu kepadaku, aku ada 3 permintaan. Banyakkan bank-bank Islam di negara kamu, banyakkan you untuk pendidikan di negara kamu, dan laksanakan syariat Islam. 3 pesan daripada Syekh Muhammad.
Untuk kali kedua, Sultan tadi itu jemput kembali Said Muhammad datang ke sana, menjumpai Said Muhammad di Rusaybah, tempat kediaman beliau di tanah suci Mekah. Beliau tanyakan, macam mana dengan 3 permintaanku tempoh hari? Alhamdulillah, beng-beng Islam banyak. Kemudian dengan yuyu banyak. Tapi yang ketiga belum terlaksana. Said Muhammad mengatakan, minta maaf, kamu tidak jujur. Kepada Raja Sultan ujungnya tadi itu. Kamu tidak jujur dan tidak tepat janji dengan aku. Itu namanya izzatun nafs, berjiwa besar. Begitu ulama kita. Jadi karena mereka tidak mengampu, karena mereka tidak merendahkan dan juga tidak menghinakan ilmu yang Allah bagikan kepada mereka, yang pada akhirnya alhamdulillah Allah karuniakan daya ingatan yang kuat, ibadah yang kuat. Imam Ahmad sembahyang sampai 300 rakaat tiap hari. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abi Daud, bukan setakat dari sudut keilmuan yang mantap, tapi juga dengan amal ubudiyah yang tidak ada tandingannya. Kita cukupkan setakat ini dulu. Untuk bukan cukup pengajian, belum pengajian belum habis. Untuk hak cerita yang tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya nak tanya, tampaknya kepada muslimat, ini kepada santri, ini kepada pelajar yang duduk di depan. Malam tadi itu kita pengajian di sini. Selepas kita baca Yasin, terus saya sampaikan kuliah ringkas. Apa topik kuliah malam tadi itu? Bukan handphone. Handphone itu diantaranya kalau bukan pemulaannya kan. Handphone itu salah satu daripada perbincangan. Tapi dia ada topik, ada pembicaraan panjang sekali. Dalam kira-kira 20 menit sebelum adzan Isya berkumandang. Kesimpulannya, daya ingatan kita terjejas. Kenapa? Sebab yang mulia tidak berkenan kecuali kalau dengan orang-orang yang mulia. Yang baik itu tidak akan berkenan kecuali dengan orang-orang yang baik. Maka dengan ilmu yang mulia dan juga dengan tempat-tempat yang mulia, dia kadang-kadang tidak berkenan dengan kita karena kita tidak memuliakannya. Maka pada saat dengan ilmu tadi itu kita cari ada mujahadah. Tuh, Paksi Sungai Petani, Paksi Alusta, Paksi Cawangan sampai ke Sabah Sarawak sekarang ini dengan cawangannya itu bermula daripada beberapa orang saja. Karena ada juhud, ada pengorbanan, ada usaha, ada upaya, ada doa, merintih di hadapan Allah Jalla wa'ala agar Allah berkati majlis tersebut, sehingga dengan upaya individu salah seorang daripada kita dengan bantuan Tuk guru kita yang sebagiannya sudah meninggal, yang sebagiannya sudah pergi, Masya Allah majlis itu diberkati dan ramai. Hari ini ramai di Paksi sana, Paksi mana tak pastilah mana Paksi punya kawasan lalu stasi itulah. Apalagi muslimat 2/3 bahkan kadang-kadang 3/4 itu muslimat saja. Musliminnya yang itu juga orangnya, ada tinggal sesuku saja lagi. Daripada bangunan bentuk L macam tu, kalau tidak salah sebutannya stesen bas apa namanya situ dekat Darussalam sana. Mergung atau bukan. Di situ permulaannya, itu permulaan. Kemudian saya datang kemari pada tahun 98. Ustaz Suhaimi ajak buka cawangan di Sungai Petani. Mula berapa orang? 80 orang dia baca kitab Sahih Bukhari di Peladang N. Lepas di Peladang N bertambah sampai jadi 200, 300, 400, 500. Pindah kemana? Pindah ke Swiss Inn. Akhirnya kena ramai, memakan waktu pun juga cukup lumayan panjang. Mereka minta bayaran lebih. Lepas itu pindah daripada Swiss Inn, pindah kepada Klub Cinta Sayang sampai sekarang. Yang sekarang ini alhamdulillah boleh berjalan dan juga boleh bertahan, tapi dengan jumlah kehadiran saya lihat stabil, tidak seperti berkembang pesat.
Tapi yang walaupun tidak berkembang pesat, cawangannya semakin bertambah, semakin bersambah. Itu kenapa? Karena ada juhud. Bukan ilmu yang datang, ilmu yang kita cari dan juga ilmu yang kita upayakan. Allah akan melihat pengorbanannya, Allah akan melihat usaha dan ikhtiarnya, Allah akan melihat ketulusan dan keikhlasannya. Itu diantara daripada asbab keberkatan ilmu yang diperolehi oleh mereka. 28. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. 27. Wahai binatang buas, carilah makananmu di tempat lain. Daripada Ja'far bin Zaid al-Abda as-Salman berkata, suatu ketika kami berangkat untuk menghadapi peperangan di Kabul. Dalam rombongan itu terdapat seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Silah bin Asyam al-Adwa. Ketika waktu Isya tiba, rombongan itu berhenti untuk sholat dan istirahat. Sahabat Rasulullah SAW Silah juga berbaring. Dalam hati aku berkata, aku akan memerhatikan apa yang dikerjakannya. Ketika semua orang sudah tertidur, aku melihat Silah pergi ke sebuah tempat yang rimbun dengan pokok yang tidak jauh daripada kami. Aku mengikuti beliau secara diam-diam. Beliau berwudu kemudian sholat. Tiba-tiba seekor singa mendekati beliau. Aku pun naik ke atas pohon. Namun beliau sama sekali tidak menoleh kepada singa tersebut, atau mungkin beliau menganggap yang datang itu hanyalah sekelompok tikus saja. Lalu beliau bersujud. Dalam hatiku berkata, tidak lama lagi singa itu akan menerkamnya. Setelah beliau bangkit daripada sujud dan salam, beliau berkata kepada singa yang sedia menerkamnya, wahai binatang buas, carilah makanan kamu di tempat yang lain. Singa tersebut berpaling sambil mengaum dengan kerasnya seakan-akan mampu menggoyang gunung yang ada di sekitarnya. Beliau terus melakukan sholat hingga tiba waktu subuh. Beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku memohon lindungan diriku dari api neraka. Orang sepertiku tentu tidak berani memohon syurga kepadamu. Setelah itu, beliau pulang dengan wajah yang cerah seperti orang yang baru saja tidur di atas tiang kapas, sedangkan diriku terasa lemah, longlai. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang aku rasakan itu. Allah. Silah bin Asyam. Nama beliau Silah bin Asyam. Tidak jauh berbeda dengan sekelompok prajurit-prajurit di medan perang. Tapi suatu kelainan daripada pasukan dan suatu kelainan daripada tentara-tentara lainnya, yang pada saat masing-masing mengambil posisinya untuk berehat, mengambil nasibnya untuk tidur malam, justru dengan Silah bin Asyam secara sembunyi-sembunyi meluncur keluar dan menjauh daripada kamp pertahanan, daripada tempat peristirahatan mereka. Kemana saja, pergi ke kawasan yang agak bening, pergi ke kawasan yang agak tertutup, katakan saja di sebuah dusun. Jadi pada suatu ketika dalam perjalanan, dalam satu rangkaian cerita, diintai oleh salah seorang daripada teman beliau. Ini orang malam-malam begini keluar daripada rumah pergi kemana? Kalau dulu-dulu kita kan kalau pukul 9, 10 keluar mesti pergi panggung wayang. Itu guru pergi mana nih jam-jam begini? Jangan-jangan ada perempuan simpanan, waliyadzubillah. Itu merisaukan. Kadang-kadang tak tahu waktu, baliknya tak menentu. Biasanya pukul 8 ada di rumah dah. Yang ini meeting saban malam. Ada tamu daripada luar negara, apa pasal? Jangan-jangan nambah lagi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bermain kadang-kadang di kalangan kaum muslimat. Yang ini nih diperhatikan, meluncur keluar daripada kumpulan, terus masuk ke sebuah ghabah, ke sebuah kawasan yang rindang dengan tanamannya, rimbun dengan tanamannya. Jadi kau perhatikan, rupa-rupanya ke situ dengan sujadah dan dengan hamparannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Rukuk, i'tidal, sujud, tahajud sepanjang malam. Kira-kira pada penghujung waktu, atau juga kira-kira sudah hampir subuh,
Beliau menyamar berbaring di tengah-tengah orang yang sedang berehat, yang seolah-olahnya pun juga sebagaimana mereka tidur sepanjang malam. Sementara dengan beliau tidak begitu. Jadi pada kejadian yang tadi itu saya mengintainya daripada jauh. Jadi SB aku pada malam hari itu aku intai, aku perhatikan. Pada saat asik-asiknya dia sembahyang, datang satu ekor singa, satu ekor binatang buas yang siap siaga untuk menerkamnya. Jadi aku pun berkata, aku mengelak jauh, takut kalau aku akan terimbas kalau dengan binatang akan menerkamku. Jadi aku dengan keyakinan yang kental, sekejap lagi Selah bin Asyam akan diterkam oleh binatang buas itu. Masya Allah, tabarakallah. Singa tidak ada upaya dan tidak punya kemampuan untuk melangkah lebih daripada pada posisinya. Selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nggak, boleh cari rezeki ke tempat lain. Awak jangan datang kemari sia-sia. Kamu buang masa, rugi kamu kalau awak nak menerkam aku. Cari mangsa, cari rezeki, cari makan tempat lain. Musafir, beri hijrah. Pergi. Jangan di sini kamu. Kamu tak bakalan dapat makan. Peliknya singa tadi itu paham. Kan sepatutnya kalau pada waktu diomongin semacam itu, singa itu akan menggaung. Tadi menggaung karena kesal. Seperti yang diceritakan tadi itu, seperti nak menerkam saja. Macam mana singa itu seperti itu? Sebab ucapan daripada orang-orang yang seumpama mereka itu tidak hanya didengar oleh Allah, juga didengar oleh semua makhluk. Kita suruh ayam pergi saja, ayam itu tak pergi. Jangan bikin kotor di sini. Keluarlah, pergilah. Nampak tak paham ya? Nampak bingung ya. Iyalah, kata ayam, awas siapa dulu? Memangnya kamu tuh Abu Muslim Al-Kholani, Imam Ibrahim bin Adham, Imam Junaid, Imam Nawawi, atau juga siapa Imam Selah bin Asyam? Kamu siapa? Kamu dengan Allah pun tidak taat. Macam mana awas suruh aku taat dengan kamu? Allah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kamu tak pernah datang. Depan rumah kamu banyak kereta mewah. Bukan Arza, bukan Saga, bukan Jinto, bukan Jin Iprit, bukan Izora, bukan Ning Basora. Depan rumah kamu kereta mewah, BMW ada, Mercedes S-Class ada, Jaguar ada. Itu dengan Lexus model tahun 2017, dibeli harga 600-an, porsinya juga ada. Tapi kamu tidak pernah ada di rumah Allah Jalla wa'ala. Macam mana aku boleh taat dengan kalian? Ya Allah, kalau pada waktu ada kepentingan. Ya Allah, kalau pada waktu sudah sakit. Ya Allah, kalau pada waktu berkempen. Ya Allah, kalau untuk mendapatkan dukungan daripada orang ramai. Karena pakai selendang aja. Kalau tak pakai selendang nanti orang Kedah tak yakin. Nampak jadi tuk wali. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Supaya rakyat boleh bersempati dengan kita, sokong kita, dokong kita, karena kita tampil sebagai salah seorang daripada wali Allah Jalla wa'ala. Mereka coba tengok. Yang pelik juga daripada mereka tadi itu, ibadah yang mulia semacam itu dirahasiakan. Subuh-subuh menyamar, muka cerah ceria, seakan-akan seperti bangun tidur. Tak ada seorang pun yang tahu sepanjang malam tadi. Ya Allah, muka orang yang bertahajud cerah dan ceria, yang walaupun tidurnya kurang. Kita boleh jam. Muka kita ini kotor karena kita tahajudnya kadang-kadang banyak tidaknya daripada bangunnya, banyak mengoroknya daripada ceriahnya. Balik Allahirrahmanirrahim. Nangis lagi basah. Coba muslimat, tahap basahnya mata sampai banyak di kalangan ulama dan sahabat Nabi kita yang ada 2 garis hitam di bawah mata di sini. Kenapa? Sebab itu sudah jadi laluan, jadi saluran air mata menetes, menangis. Kalau 2-3 kali saja tak akan ada jalan di situ, Ji. Kena sering betul. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling mengundang perhatian
Doa, ya Allah ya Rahman Rahimin, lindungilah aku daripada api neraka, selamatkanlah aku daripada api neraka, jauhkan diriku daripada api neraka, daripada azab api neraka, dan juga daripada amalan yang membawa ke dalam neraka. Seumpama aku nih, kata beliau, tak layak meminta surga kepada Allah. Itu kira-kira yang di Perak itu akan komen macam mana pula. Dia berani komen kepada Abu Nawas. Abu Nawas berkata, Ilahi lastulil firdausi a'la. Ya Allah, aku tidak layak untuk menjadi penghuni Firdaus yang tertinggi. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku juga tidak mampu menyandang siksaan api neraka. Dia komen macam mana? Kata dia, Abu Nawas itu nak singgah di Arin Armana. Kurang asam betul. Singgah di Arin Armana. Kalau tak layak masuk surga, takut masuk neraka, nak singgah di Arin Armana. Bacalah kasidah Abu Nawas itu sampai habis. Anugerahkan keampunan kepadaku, ampunkan segala dosa kesalahanku, ampunkan dosa-dosa kesalahanku, sebab engkaulah yang maha pengampun atas segala dosa-dosa besar. Kalau Allah ampunkan dosa kesalahan Abu Nawas pasti akan masuk surga. Jadi bukan asyikah di ar yang tidak jelas. Nah, oke, itu Abu Nawas. Sekarang macam mana dengan Silah bin Asyam? Ya Allah, seumpama aku ini tak layak untuk memohon surga. Aku hanya meminta perlindungan daripada api neraka. Wah, aneh sangat. Kenapa merasa tidak layak? Nah, awak tak boleh komen macam tu. Ini sahabat Nabi. Tak komen macam tu, kamu akan sesat, kamu akan dimusuhi atau akan bermusuhan dengan mereka nanti pada hari kiamat. Kenapa? Sebab orang yang paling dekat kepada Allah justru orang yang paling takut. Kita ini karena jauh, akhirnya kita berani. Dengan mereka tadi itu, kenapa semuanya patuh? Semuanya patuh, ikut kaidah man khafallaha khafahu kulli syai'. Orang yang takut kepada Allah, dia akan ditakuti oleh segala-galanya. Masya Allah, siap khidmah, siap membantu, siap melayan, siap menolong, dan juga ditakuti. Kejadian juga pernah berlaku dengan Sayyiduna Safinah. Sayyiduna Safinah sahabat Nabi, cerita daripada dahulu mungkin pernah kita ceritakan dahulu. Orangnya pemurah, ringanan tangan, senang membantu, senang menolong. Hidup, jadilah menjadi orang yang pemurah. Hiduplah menjadi orang yang pemurah, senang khidmah, senang membantu orang lain. Mampunya membantu dengan tenaga, mampunya membantu dengan duit, mampunya membantu dengan nasihat, mampunya membantu dengan ilmu, mampunya membantu dengan pikiran, begitulah menjadi orang yang pemurah. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan juga dekat dengan orang ramai, jauh daripada api neraka. Sementara dengan orang yang kedekut, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dan dekat dengan api neraka. Wal iyadu billah. Yang walaupun dah jadi tok dah, tak apalah kan bencukan letate meloka untuk cucu. Bagi cucu tu seronok datang. Halo, Tok Wan datang, Tok datang, Tok datang, Tok datang. Seronok cucu. Ini cucu begitu Tok datang, Tok pula. Kenapa? Sebab mereka jadi sasaran. Jadi Tok, sini. Ambilkan Tok, bancukan teh, bancukan buatkan keripik, belikan donat. Lenguh mereka. Nah, kita bagaimana agar kita boleh membantu mereka agar dengan kedatangan kita itu senantiasa ditunggu dan dinanti-nantikan, menjadi orang yang pemurah. Jadi dengan beliau, oke, ibu-ibu, bapak-bapak, pasukan rombongan yang merasa tidak mampu untuk mengangkat B-nya yang tak larat, yang tak boleh, masukkan saja ke selendang saya. Yang letak B, yang letak bimbitan tangan, yang letak itu, nanti semuanya diangkat sama beliau. Pernah pada suatu ketika terkumpul bebek barang kepulan orang ramai banyak sekali. Nabi kita bersabda kepada sahabat tadi itu, nama beliau bukan Safinah. Nabi kita bersabda, irfa, angkat, innama anta Safinah, kamu tuh laksana kapal.
Jadi kata Sayyidina Sapinah, banyaknya tumpukan barang terkumpul tadi itu begitu ringan saja saya letakkan di atas pundakku. Di bawah Sapinah tadi itu dalam satu peperangan beliau terpisah daripada pasukan. Pada saat tersesat terjumpa satu ekor singa siap siaga untuk menerkam. Tak tahu singa itu gaungannya macam mana. Saya tak pernah dengar singa berbunyi. Lembu tahu, itu lembu meh, itu kambing. Tapi singa macam mana? Itu tak pernah mendengar lagi. Ala kulli hal, saat ketika singa itu siap siaga untuk menerkam beliau dengan senang hati saja berkata, "Hei singa, aku Sapinah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Begitu dengar, aku Sapinah sahabat Rasul, singa langsung nondok ngangguk begitu, seakan-akan siap khidmah, siap bantu, siap untuk jadi pelayan. Beliau pun paham. Beliau tanpa pikir panjang, beliau langsung melompat ke atas punggung singa tadi itu. Singa jadi tunggangan, jadi Mercedes S-Class BMW. Dibawa sama singa tadi itu sampai terjumpa dengan pasukan. Itu makna khidmah daripada binatang. Kenapa? Sebab orang tadi itu senantiasa khidmah kepada agama, khidmah kepada orang ramai, khidmah kepada ilmu, khidmah kepada kebajikan. Orang yang berkhidmah akan dikhidmah, orang yang melayang akan dilayan. Ingat istilah itu, man khadama khudim. Orang yang berkhidmah kita akan dikhidmah, orang yang melayan akan dilayan, baik layanannya itu daripada sesama manusia atau layanan dan pertolongannya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun ibadah sepanjang malam kebaikan tidak terhitung, tapi merasa juga diri ini kerdil. Banyak-banyak ibadah kita laksanakan itu taufik daripada Allah. Banyak-banyaknya amal ubudiah yang kita laksanakan itu juga adalah merupakan hidayah daripada Allah. Jadi daripada Allah kepada Allah, daripada mana yang datangnya daripada kita, sehingga merasa kerdil, merasa tidak layak untuk memohon surga. Kalau terselamat daripada api neraka itu sudah syukur. Yang walaupun orang yang terselamat pasti dan pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Kita berhenti pada pukul 10.45. Kalau ada sembarang soalan ajukan ke sini atau nanti tanyakan secara langsung. Tengah jam lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang 28. Karamat Abdul Wahid bin Zaid Mu'abi al-Wa'a beritahu bahwa Abu Sulaiman ad-Darani mengatakan kepadaku, Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah ta'ala menderita sakit lupus. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar penyakit itu dihentikan sejak waktu wudu. Katanya lagi, maka apabila waktu wudu tiba, beliau bangun dari katilnya dan mengambil wudu. Setelah selesai berwudu, beliau kembali ke katil semula dan penyakit itu pun datang semula. Bismillahirrahmanirrahim. Karamat Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Tengok, ini semuanya ibrah, semuanya pelajaran. Masya Allah, tabarakallah. Dimana dengan Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid, atas ketentuan takdir daripada Allah, pada akhir hidup beliau dikena stroke total. Bukan stroke separuh, muka, tangan, mulut, tidak, seluruhnya. Tapi Masya Allah tabarakallah, dengan sepatah kata permintaan beliau kepada Allah, kerinduan dengan ibadah, kerinduan dengan sembahyang, yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi kita bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan kesedapan kenikmatanku itu dalam sembahyang. Sampai-sampai Nabi kita pernah bersabda, arihna biha ya Bilal, bukan arihna minha, rehatkan kami, hiburkan kami, tenangkan dan bahagiakan, seronokkan kami dengan sembahyang, wahai Bilal. Maksudnya dengan mengumandangkan azan. Bukan nak berehat daripada sembahyang, tapi justru merasa rehat dengan ketenangan, kenikmatan dan kesejahteraan dalam sembahyang. Jadi kena kenikmatan tadi itu, di samping juga kena sebagai satu kewajiban, ingin dilaksanakan secara sempurna. Maka dengan beliau meminta satu permintaan kepada Allah, ya Allah,
berikan leluasa kepadaku untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Itu saja permintaan. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anggota sudah mulai bergerak, berjalan. Kaki yang stroke tadi itu melangkah, tangan bergerak, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, basuh kedua belah kaki, leluasa untuk melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Setelah selesai sembahyang fardu dilaksanakan, kembali stroke total, tidak ada bagian anggota yang bergerak. Siapa? Syekh Abdul Wahid. Nah, dengan kita sekarang, jangankan pada waktu stroke, pada waktu tak stroke pun tak sembahyang, tak ke masjid. Jadi bagaimana nak leluasa semacam itu? Kita bukan kaki masjid. Ramai yang kita sudah stroke sebelum kita stroke, mulutnya sudah stroke di masjid. Orang ramai berzikir, sama-sama bertasbih. Orang ramai melanturkan tasbih, tahmid dan takbir. Kita senyap dia. Subhanallah. Kalau ada subhanallah pun awal-awalnya saja. Subhanallah, angguk dulu, subhanallah. Tak kisah. Tadi tajuk ceramah di masjid, tanduk, zikir hitungan yang tidak cukup. Kita nakkan yang cukup daripada Allah, nakkan rezeki yang cukup, kesehatan yang cukup, tunjangan yang cukup, keperluan yang cukup. Tapi kita kadang-kadang tidak pernah berbuat cukup. Hitungannya tidak cukup, kurang. 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir dengan penutupnya, baca secara elok, cantik, dan juga dengan bacaan yang fasih, dengan hitungan yang cukup. Kenapa? Banyak jawabannya. Satu, untuk kebaikannya, untuk kelebihannya, untuk khasiatnya, kemuliaannya, dan juga dengan asrar. Jadi orang-orang yang seumpama mereka, pada saat mereka sehat afiat, alhamdulillah, kesehatan dan keafiatan mereka gunakan untuk ibadah, mereka gunakan untuk kebajikan. Akhirnya kalau seandainya mereka tidak berdoa pun, tidak berdoa dan tidak bermunajat, justru masjid yang mendoakan, tempat yang mendoakan, ibadah yang mendoakan, kebaikan yang mendoakan agar dia mendapatkan kesehatan dan keafiatan daripada Allah Jalla wa'ala. Apakah ada cerita-cerita seperti itu? Ya. Jadi diantaranya Nabi kita bersabda dalam satu rangkaian hadis, dalam satu rangkaian ayat, fama bakan alaihimus sama'u wal ardu, kematian daripada Fir'aun itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Dikatakan tiap tempat yang kita tempati sekarang ini pada waktu kita masih hidup, tempat ibadah yang kita tempati sepanjang hidup, tempat sembahyangnya, tempat zikirnya, tempat ubudiyahnya, itu akan menangisi kita nanti pada waktu kita pergi. Nah, tempat boleh menangis, tempat boleh mendoakan. Jadi dengan beliau tadi itu, di antara daripada yang mendapatkan anugerah karamah daripada Allah, yang walaupun stroke, tapi ternyata pada masa sembahyang Allah bagikan kesehatan dan keafiatan, sehingga dengan sembahyang dapat dilaksanakan dengan baik. Maka agar nikmat anugerah yang Allah bagikan kepada kita akan senantiasa kekal, senantiasa selalu dengan kita, jangan malas beribadah, jangan malas melaksanakan ubudiyah, zikir, tasbih, tahmid, salawat, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Itu bukan untuk sesiapa, semuanya itu adalah untuk kita pribadi, itu untuk masa depan. Bekalan yang seperti apapun banyaknya tetap sedikit, sebab perjalanan yang akan kita tempuh itu terlampau jauh, bekalan yang kita sediakan terlampau sedikit, sedangkan kehidupan yang abadi tidak ada kesudahannya. Aku berniat menjualnya kepada mereka yang datang pada malam kemarin. Kemarin ya, kemarin. Bahasa sini kemarin ya, malam kemarin. Kemarin. Begitu, betul tuh. Ijannya betul. Nah, kami sebut bila malam kemarin. Nah,
Sini kalmaren. Tak apalah ya, 2 qiraat. Baca bang. Satu lagi. Aku punya tujuannya kepada mereka yang datang kembali. Maka kemudian menceritakan beliau membawa barang membawa barang dagangannya kepada Imam Al-Bukhari yang dihantar oleh anaknya yang bernama Ahmad. Beberapa orang pedagang lain ingin membeli barang tersebut dengan keuntungan 5.000 dirham. Beliau berkata kepada pedagang itu, datanglah kamu pada waktu malam nanti. Keesokan harinya beberapa pedagang yang lain datang kepada beliau dan ingin membeli barang tersebut dengan keuntungan 10.000 dirham, tetapi beliau menjawab, sesungguhnya aku telah berniat untuk menjualnya kepada mereka yang datang kemari. Aneh kan? Aneh. Hidup mereka tuh aneh. Bin ajaib. Ghuraba, 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 ghuraba. Saya tak hafal lagunya, cuma tahu ghuraba itu saja. Itu artinya aneh, asing. Nabi kita bersabda, tuba lil ghuraba. Surga tuba bagi orang-orang yang aneh dan asing. Orang senyap, dia bercakap. Orang akur, dia komplain. Orang sudah terbudaya, terbawa, terumbang-ambing dengan lingkungan, suasana dan arus. Dengan dia masih tegak dengan pendiriannya, itu tidak boleh dan tidak harus. Itu namanya gharib. Orang semuanya sudah pakai celana panjang. Mudah-mudahan muslimat kita tidak ada macam itu. Bukan tak boleh aja, tapi pakai jeans, celana yang ketat tuh. Seperti kebanyakan daripada wanita-wanita muslimah kita sekarang. Dari Kelantan misalnya, pedagang-pedagang perempuan yang beli barang ke KL, itu pakai pakaian ketat-ketat. Itu udah jadi budaya, jadi tren zaman kita sekarang. Mungkin kita juga terbawa-bawa karena memang kelihatan struktur kecantikan kita tuh kelihatan. Wah, mubazir lah, rugi lah. Takkan kita tak tunjukkan kecantikan kita. Pada saat Allah bagi kita cantik, kita sedekahkanlah kecantikan kita kepada laki-laki yang nak tengok. Takkan dengan kita, saya bukan seperti awak lain. Aku seksi, jelita. Takkan kecantikan aku dibungkus-bungkus seperti nasi kerabu. Itu kan dulu begitu kan? Ada istilah semacam itu. Jadi akhirnya udah menjadi tren, udah jadi budaya sedaerah, sekampungan. Perempuan pakai pakaian yang ketat, celana yang ketat. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Tapi tetap dia dengan pendiriannya. Itu namanya aneh, asing. Atau juga orang sudah cakap semuanya budaya. Laki-laki bukan pakai celana pendek, celana yang pakai ke lutut tuh. Masuk ke masjid pakai celana. Coba tengok orang-orang Arab Saudi yang anak-anak remaja masuk ke masjid pakai celana macam tuh. Bukan di sini, di negara kita pada waktu mereka melancong sembahyang, tapi kesopanan itu sudah tidak ada. Jadi kita anak remaja juga terikut-ikut. Kita tidak terumbang-ambing dengan budaya dan juga dengan arus. Tetap kita dengan pendirian kita. Itu namanya gharib. Orang mengatakan semuanya halal. Dia tetap dengan pendiriannya, itu memang sesuatu yang diharamkan, hukumnya haram. Semuanya fatwa GST halal. GST itu adalah anugerah daripada Allah yang meringankan beban masyarakat Malaysia secara umum. Dari sudut mana meringankannya? Pada saat kita pergi ke Tesco, bawa troli, bawa uang 500 ringgit, dapat belanja sabun, garam, minyak dan lain sebagainya. Berat timbangan dalam troli kita tidak kurang daripada 31 kilo. Dengan GST jadi 27 kilo aja lagi. Ringan beban kita menolak troli. Alhamdulillah. Syukur. Dulu 31, sekarang dapat 25 aja. Susut 6 kilo berkat GST. Ringan nolaknya. Dulu angkatnya berat, itu keringanan. Meringankan beban masyarakat. Akur tidak akur tetap kena bayar. Di Indonesia 10% bukan 6% aja, 10%. Jadi komplain tak dapat apa-apa. Tapi jangan dihalalkan, GST tetap haram. Tapi untuk diketahui tidak betul. Saya dihijrahkan daripada TV Hijrah gara-gara kena GST. Itu maklumat yang salah. Sebab saya menentang Wahabi dan juga berbicara tentang cukai, tentang biaya cukai dan pajak kalau dengan istilah di sana sebelum adanya GST. Ini cerita pada tahun 2013.
JC pada tahun 2014 setelahnya. Jadi ada entah siapa namanya sahabat kita dari sini juga penceramah, dia itu yang menginformasikan tidak betul. Perlu pembetulan, tak kisah. Semuanya mengatakan halal, kita tetap dengan pendirian kita haram. Semuanya mengatakan haram, tetap kita dengan pendirian kita boleh. Yang gharib semacam itu akan mendapatkan tuba. Ada yang mengatakan bahagia, ada yang mengartikan surga tuba bagi orang-orang yang gharib, bagi kumpulan-kumpulan yang aneh. Jadi dengan cerita kita tadi itu, anehnya daripada sudut mana? Al-Imamul Bukhari dengan perantaran wakil beliau itu mendapatkan tawaran atas barang perniagaan yang beliau beli itu dengan keuntungan 5.000 dirham. 5.000 dirham itu kalau kita kali 30 dengan keuntungan 150.000 RM. Banyak. Jadi dengan tawaran tadi itu ditawar oleh beliau dan beliau niatkan akan dijual dengan harga tersebut. Keesokan harinya datang lagi pedagang-pedagang Bukhara dan menawar barang dagangan beliau tadi itu dengan keuntungan 10.000, berarti 300. Beda banyak sedikit. Banyak, apa sedikit? Banyak bang. Jangankan sampai 150.000, 1.000 pun banyak selisihnya. 1.000 kita boleh hidup sampai seumur hidup kalau kita tidak guna. Kalau kita tak gunakan duit itu kita boleh bertahan seumur hidup. Takkan habis duitnya. Banyak itu bukan sedikit. Masya Allah tabarakallah. Keesokan harinya barang dagangan tadi itu dijual kepada yang mana satu? Dijual kepada penawar malam kemarin. Malam kemarin tawaran 5.000. Siang harinya tawaran 10.000. Dijual kepada yang menawar 5.000. Kenapa? Sebab malam semalam itu setelah dapat tawaran tersebut, aku dah niat dah untuk jual kepada dia. Setakat niat, dia bukan janji. Kita janji pun kita robah. Assalamualaikum, minta maaf. Barang yang khas malam tu minta maaf. Kami atas pertimbangan itu dan ini, mak kata mak tak payah atau apalah berbohong-bohong, berdusta-dusta lagi untuk menggagalkan penjualan. Rumah tuh dah confirm dah harganya 350.000 RM. Ternyata ada yang nawar 360, kita lepaskan yang 350, tak masalah kalau kita merubah janji. Idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji dia tidak pernah menepati janjinya. Yang tadi itu niat belum janji. Belum okekan lagi, hanya niat. Terniat dalam hati saya akan jual dalam harga 5.000-an dengan keuntungan 5.000. Saat ada tawaran 10.000, kata beliau, minta maaf, aku sudah terniat untuk menjualnya dalam harga 5.000. Orang yang tepat janji dengan Allah yang semacam itu, janji Allah tidak pernah berubah kepada mereka. Allah bagikan ingatan, Allah bagikan kekuatan, Allah bagikan ibadah, Allah bagikan wibawa, Allah bagikan pengaruh, Allah berikan kekuatan dalam menegakkan kebenaran hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kita cukupkan sampai di sini dahulu. Kalau ada sembarang soalan dipersilakan. Kalau tidak ada, karena ada 10 menit lagi. Ada? Kalau tidak ada saya sambung. Muslimat ada? Mana Mak Haji yang selalu tanya tuh? Tidak ada. Selalu duduk sini tanya jawab. Malam tadi ada. Silakan. Tak dengar. Kipas kuat. Tuh. Jangan. Jangan terlalu mengangan-angan kiamat, lo banyak lagi yang tak selesai. Orang tahun depan nak bertanding untuk pilihan raya, anta nak simbang bab kiamat. Itu belum dapat menantu lagi, yang itu belum kawin lagi, yang itu belum bertanding lagi, yang itu baru nak bangun rumah, itu baru dengan pondasinya, yang itu baru nak buat ma'had.
Kalau kiamat jadi berarti kita ada kesempatan lah, nantilah kita kiamat tuh nanti saja. Ulama mengatakan kalau tidak berlaku kiamat pun dalam kehidupan kita, kiamat kita tuh dengan kematian. Kematian itu berarti telah mengakhiri segala-galanya. Qiyamatu kullu mu'min bimauti. Kiamat ya seorang mukmin itu dengan kematiannya. Jadi bagaimanapun itu benda akan berlaku. Maka persiapan kita sebagaimana dengan persiapan orang yang akan pergi. Nih sebentar lagi kita akan ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bawa beg, bawa pakaian secukupnya. Kemudian dengan duit secukupnya, hampir jarang boleh dikatakan tidak ada yang pergi ke Mekah tak bawa bekalan, tak bawa baju, tak bawa duit, atau juga bawa setakat 3-4 helai saja. Bawa selengkapnya, beg penuh. Bahkan kadang-kadang balik daripada Mekah, begnya beranak 2. Tuh pergi ke Jakarta naik Asia bawa beg kecil aja. Begitu pergi ke Tanah Abang, tempat beli belah Tanah Abang, 12 tingkat besar. Satu tingkat tuh semuanya pakaian, satu tingkat semuanya beg, satu tingkat semuanya makanan, satu tingkat semuanya langsir, semuanya tulkung. Satu hari tak habis, satu tingkat saja tak habis. Apalagi kalau tanya harga dulu, jangan beli, tanya. Yang jadi masalah itu cantik, beli. Tengok sana cantik lagi, beli lagi. Tengok sana murah, beli lagi. Habis duit kita. Itu cerita beg beranak jadi 3. Misalnya beg 1 jam, bengkak, masyaallah tabarakallah. Timbangan dengan Asia berkira sangat. Bekerja dengan Asia itu susah masuk surga. Dari sudut mananya? Sudut toleransinya kurang. Mas lebih 2 kilo, 3 kilo, dia tengok nih pakcik nih tua, tak larat angkat, tak kesah. 20 kilo dia bagi 25, dia bagi 30 kilo kadang-kadang. Tak berkira sangat. Asia lebih 2 kilo saja. 2 kilo kali 30 ringgit, 60 ringgit karena bayar. 1. Kalau kita terlambat, penerbangan internasional masih tunggu kita lagi. Jadi panggilan pertama, kedua kadang-kadang masih ditunggu. Yang kadang-kadang sampai keberangkatan itu ditangguhkan 5-10 menit. Karena menunggu 2-3-4 penumpang yang terlambat. Asia tak ada semacam itu. Kalau terlambat masuk ruang tunggu sudah ada boarding pass. Boarding pass sudah. Check in, timbang barang sudah, semuanya dah masuk. Mungkin terlambat di immigration, lambat cop, atau anak buang air bawa ke tandas dulu. Begitu masuk ke ruang tunggu, panggilan masuk sudah, pesawat belum terbang lagi, masih ada dalam 10 menit sebelum terbang. Kena ada di ruang tunggu 20 menit sebelum terbang. Setengah jam sudah check in, kurang daripada itu tak dilayan. Ini pengalaman pribadi lah, dan pengalaman pahit untuk orang-orang yang pernah mengalaminya. Beda masuk ke dalam pesawat, dia telepon penerbangan tadi itu. Saya kira telepon untuk bagi kami masuk. Saya bawa anak-anak. Enggak, dia telepon pesawat tadi itu untuk turunkan B kami daripada pesawat. Dia suruh beli tiket baru, ambil barang, timbang lagi. Begitu dengan Asia. Jadi Asia mudah-mudahan nanti ada di kalangan orang-orang Melayu 1 kilo, 2 kilo bagi jalan. Bukan kita yang mengangkatnya, pesawat yang bawa terbang. Apa susahnya dengan kita? Jadi kalau kita bertugas tukang timbang ke antar mana, seperti itulah. Ini yang bawa kan bus, yang bawa pesawat. Dia yang lenguh bukan kita. Kalau dia tanah lenguh kenapa jadi pesawat? Tuh ceritanya. Jadi kembali kepada cerita hari kiamat tadi itu, kematian itu mengakhiri segala-galanya. Maka sebagaimana kita siap pada waktu kita pergi ke Mekah dengan pakaian, paling tidak dengan duitnya. Apalagi kalau tidak ada bayangan, kita tidak ada kad kredit, kita tidak ada kad ATM, kita tidak ada simpanan, maka dengan kita akan bawa uang tunai secukup sepanjang kita di tanah suci Mekah.
Begitulah persiapan untuk akhirat, persiapan untuk hari kiamat. Manfaatkan segala fasiliti yang ada pada diri kita masing-masing, daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, yang satu persatu harus mampu menunjang dan mengembangkan, membanyakkan dan membiarkan kebaikan kita dan pahala kita di sisi Allah. Yang lain, soalan saya, adakah sama pahala kita baca Quran dalam handphone dengan kita baca Quran dengan tengok mushaf Quran itu sendiri? kita baca Quran daripada handphone, apakah sama pahalanya dengan kita baca Quran daripada Al-Quran? Tigo, ini back. Mudah-mudahan dipahami. Kalau seandainya jawabannya berbeda dengan jawaban yang dahulu, minta maaf, ini ijtihad baru. Ini mazhab qadim. Nah, dulu mazhab qadim, ini mazhab jadid. Misal, ini muslimat nih back, oke, back. Baju ada, sepeda ada, celana ada, culi ada, macam-macam lengkap komplit di situ. Agak-agak cikgu tegama tak letakkan sepeda, celana pendek berdekatan dengan Quran. Rasa kurang sopan kan? Mana boleh? Jangankan dengan Al-Quran. Kalau dengan seumpama, jangankan dengan yang seumpama sepeda tadi itu. Kalau dengan seumpama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, katakan saja yang punya perempuan tadi itu, kan? Kalau sepeda bawa lagi kan? Ini yang ke atas sedikit. Juli kan namanya, tak tahu lah. Nah, itu pun rasa kurang sopan. Kalau dia bersampingan di atasnya atau di bawahnya, atau lagi kalau sampai di dinding Al-Quran itu dengan, ya Allah, tambah parah lagi kalau pada itu dengan seorang bawa selepa baru, bukan lama, bukan hak tandas tuh. Selepa cantik, harganya 200 ringgit. Itu pun tidak layak kita letakkan bersampingan dengan Al-Quran. Al-Quran itu temannya tasbih, kitab, majmu' syarif, pakaian yang kemas, pakaian yang rapi dan lain sebagainya. Dalam handset itu semuanya ada, Jigo. Dulu saya katakan ada program Al-Quran bagus, tapi sekarang rasa seperti satu penghinaan. Apalagi kalau handphone kita yang canggih, yang ada jaringan internet. Yang ada jaringan internet berarti lengkap, komplit, semuanya ada di situ. Kalau sudah tersambung dengan yang namanya YouTube, na'udzubillah, dengan WhatsApp pun, itu satu persatu daripada huruf yang ada dalam WhatsApp itu kita jadi kamus, itu sudah macam-macam gambar ada di sana. Sebut saja, terus saja belum sebut Sanusi, S-nya saja keluar, Susi, Susana, Sausan, Sengsang, Songsang, Sengsong. Gambar yang tak keru-keruan. Kadang-kadang terpancing keinginan dengan setan, bukan Songsang, Susi, Susan, Sisi itu tambah teruk lagi. Itu kumpulan daripada Quran di dalamnya. Jadi kalau seandainya program-program situs-situs yang ada di dalamnya itu ada bau, akan keciuman bau najis, keciuman bau posok dan bau kotor bersama Al-Quran yang ada di dalamnya pada waktu yang sama. Ini saya katakan ijtihad jadid, mazhab jadid. Yang dulu bagus, sekarang ada rasa sensitif lah. Mungkin lebih elok buang sajalah program Al-Quran daripada handphone. Sebab kita tahu handphone kita lebih banyak membuka yang selain Al-Quran. Apakah itu dengan WhatsApp-nya, apakah dengan Facebook-nya, apakah dengan YouTube-nya. Apa saja yang nak kita type di situ, semuanya akan keluar dan terpapar. Bahkan sampai terumbang-ambing. Daripada yang jelek kepada yang lebih jelek, daripada yang porno kepada yang porno, daripada yang lucah kepada yang lebih lucah. Waliyadzubillah, itu semuanya ada dalam jaringan internet yang secara pasti pada saat ketika dengan kita kalau tidak membukanya pun, tapi jaringannya sudah terhubung ke sana, sudah terhubung kepada benda-benda yang tidak elok. Rasa kurang sesuai, Al-Quran berteman dengan kumpulan-kumpulan tadi itu. Jadi daripada sudut sananya jelas, membaca Al-Quran dengan mushaf itu jelas lebih afdal, sebab dia untuk mushaf saja. Dia tidak ada kegunaan 2 dan 3, hanya untuk bacaan, lembarannya murni dan bening, dan juga ditempatkan yang mulia, ada rak-rak Al-Quran secara khusus, tidak terbau dengan benda-benda yang lain. Habis, satu terakhir, silakan.
Salam wabarakatuh. Bagi-bagi. Sebentar Tuan Haji. Bismillah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba terjemahkan aja. Haji cakap bahasa apa? Oke, makasih. Hujan sampai banjir. Api lalap habis, merebak. Gempa bumi semuanya terkesan, teraniaya, bahkan menjadi mangsa. Jadi ulama mengklasifikasikan, mensenaraikan dan memilih-milah pada saat berlakunya kita sebut dengan bencana alam. Kita sebut dengan malapetaka, cobaan dan ujian. Dia sebenarnya tidak sama. Jadi kalau seandainya kepada orang yang taat, kepada orang yang baik, kepada para kekasih-kekasih Allah, maka berlakunya perkara-perkara seumpama itu, gempa bumi, banjir, gunung berapi, ledakan, tanah longsor, itu sebagai cobaan. Allah coba, Allah uji mereka untuk mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, satu, cobaan dan ujian. Yang kedua, tujuan daripada bala dan malapetaka yang menimpa kepada satu kumpulan itu justru untuk Allah lipat gandakan balasan dan ganjaran pahala kepada mereka. Yang ketiga itu sebagai bala dan musibah. Jadi ulama mengatakan, dikatakan sebagai bala dan musibah itu kepada orang yang hidupnya tidak keru-keruan, ahli maksiat, ahli mungkarat, maka itu sebagai deposit daripada azab Allah yang akan menantikannya nanti pada hari kiamat. Kalau sana sebut dengan DP, jadi uang bayaran muka, bayar muka, DP duit muka itu kah? Apa bahasa kita ini? Hah? Duit pendahuluan. DP dulu, duit pendahuluan. Depositnya dulu kita bayar dalam 20%. Itu kepada siapa? Itu kepada orang-orang ahli maksiat. Sementara dengan ahli ta'ah itu justru untuk Allah mengangkat martabat dan kedudukan mereka di sisi Allah, atau agar mereka layak nanti untuk mendapatkan tempat yang lebih istimewa, atau juga agar dengan mereka layak untuk memberikan syafaat kepada orang ramai. Sementara dengan manusia yang biasa-biasa itu sebagai satu ujian atau sebagai satu peringatan. Maka tidak luput daripada 4 tujuan tadi itu. Satu, untuk mengangkat martabatnya, atau untuk membanyakkan ganjaran pahala dan ibadahnya, atau itu sebagai satu peringatan. Sebagai satu peringatan itu kepada kehidupan yang separuh-separuh. Masya Allah, ke masjid rajin, tapi buat maksiat pun rajin juga. Ke Mekah tiap tahun, tapi merisuah dan mengambil uang rakyat pun juga luar biasa. Orang yang semacam itu Allah bagi peringatan dengan musibah-musibah yang menimpa. Tapi kalau hidupnya memang tidak kenal agama dan tidak tahu Allah,
itu betul-betul malapetaka yang menimpa dan sebagai pendahuluan azab yang Allah berikan kepadanya di dunia, yang nanti dia akan mendapatkan bahagian yang lebih lengkap dan banyak pada waktu kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak sama, yang walaupun sama-sama terbakar, yang walaupun sama-sama hanyut dan tenggelam, yang walaupun sama-sama kebanjiran, tapi masing-masing mendapatkan yang berbeda-beda. Yang ini pahala, yang itu deposit, yang itu peringatan, yang itu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau tidak kita jadi bingung, sehingga jadi perlian, diperlik. Jadi togoro pun kena musibah juga, kan malu. Itu rajin sembahyangnya pun juga yang awal lagi matinya kena banjir semalam tuh. Jadi perbualan semacam itu tidak. Jadi misalnya seperti peristiwa Aceh, ada dalam berapa ribu ramai orang-orang saleh daripada 150.000 orang yang meninggal pada masa tsunami Aceh. Jadi daripada sekian ribu tadi itu dengan mereka akan mendapatkan habuannya nanti di sisi Allah. Nabi kita bersabda, yub'asunna su'ala qadri niyatihim, masing-masing itu dibangkit ikut ukuran niatnya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti malam kita tinggal sekali saja lagi di sini. Siang besok kalau tidak salah macam itu, siang besok, malam besok kita sudah berpindah ke Masjid Sultanah. Dijemput makan kue, keripap, donat. Kalau tak ada di sini di rumah masing-masing. Allah.